Baik, selamat datang dalam perkuliahan online Kalkulus 3. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teorema Green ya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang integral garis ya sepanjang kurva C. Nah, oke. Jadi pada teorema Green ini nanti kita akan mempelajari ya hubungan antara sebuah integral garis ya sepanjang kurva C ya. Hanya di sini dalam teorema Green itu adalah kurva C-nya ini adalah kurva C yang tertutup ya. Oke, kurva C yang tertutup sederhana. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kemarin kan dalam integral garis misalkan kurva C-nya dari sini sampai sini terpotong di sini ya. Oke, dalam kurva tertutup jadi dia menutup kembali lagi ke titik ini ya. Jadi sehingga nanti ada daerah yang ditutupi oleh kurva C ini. Oke, nah daerah yang ditutupi oleh kurva C inilah yang dinamakan nanti ada daerah D ya. Oke. Jadi sebuah integral garis ya sepanjang kurva C tertutup sederhana ya. Dan juga sebuah integral lipat 2 ya. Oke, kalau kita berbicara integral lipat 2 berarti ada daerah ya, oke, atau area ya. Oke, ada daerah atau area yang akan diintegralkan. Ya, dalam sebuah area ya. Oke, areanya itu adalah area D ya yang dibatasi oleh kurva C ini. Oke. Nah, kita mengasumsikan bahwa daerah D ini terdiri dari seluruh titik-titik di dalam kurva C tadi ya. Oke. Nah, kemudian dalam teorema Green jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu dalam teorema Green itu orientasinya ya. Oke, jadi orientasi dalam kurva Green teorema Green ini ada yang dinamakan sebagai orientasi positif. Nah, apa itu orientasi positif? Jadi orientasi positif ini mengacu kepada arah dari kurva C tertutupnya ya. Oke, jadi misalkan kalau ini kita punya kurva C tertutup seperti ini, ya kembali lagi, oke, sehingga ada daerah yang ditutupi yaitu daerah D. Nah, jadi arah dari perjalanan yang ditempuh ya, misalkan ini ya, kita menempuh perjalanan dari sini ke sini, oke, sepanjang kurva C balik lagi ke sini. Nah, arahnya itu adalah dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, ini kan ke sini ke kiri ya, oke. Berlawanan arah jarum jam ke sini ya arahnya. Oke. Nah, kemudian kurva C yang tertutup ini diberikan oleh fungsi vektor ya, atau sebetulnya persamaan parametrik ya, karena dalam integral garis kan kita menentukan dulu persamaan parametriknya ya. Oke, misalkan di sini fungsi vektornya itu adalah RT ya, oke, di mana T-nya itu adalah mulai dari A sampai dengan B. Nah, sehingga nanti daerah dalam D ini akan selalu ada di sebelah kiri dari fungsi vektor sepanjang perjalanan dari kurva C ini ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, oke, daerah D ini ya, oke, titik-titik di sini semua kan ada di sebelah kirinya. Oke, nah ini sebelah kirinya dari kurva C ya. Oke. Nah, kemudian teorema Green. Nah, ini bunyi dari teorema Green ya. Oke, bunyinya itu adalah pertama, misal tadi kita sudah punya sebuah kurva C yang memiliki orientasi positif ya. Tadi orientasi positif berarti arah dari perjalanan kurva C-nya itu adalah berlawanan dengan jarum jam ya. Oke, piecewise smooth. Nah, piecewise smooth kita sudah belajar ya. Oke. Jadi dia terpotong-potong arahnya pertama ke sini, geraknya ke sini, geraknya ke sini, geraknya oke, gitu ya. Piecewise smooth, kemudian simple closed curve, jadi kurvanya yang tertutup sederhana, dan ini ada sebuah daerah D ya yang dibatasi oleh kurva tertutup C tadi ya. Oke, jadi daerah D ya ini tadi dibatasi oleh kurva C. Nah, sehingga jika kita mempunyai sebuah fungsi P dan Q ya. Oke, di sini jika kita mempunyai fungsi P dan Q yang mempunyai fungsi P dan Q ini mempunyai turunan parsial ya. Oke, dalam daerah D tersebut ya. Oke. Apa itu fungsi P dan fungsi Q? Oke, jadi fungsi P dan fungsi Q di sini itu adalah sebetulnya fungsi yang
ada di dalam integral garisnya ya. Oke, jadi misalkan ini integral integral garis sepanjang kurva C P dx ditambah Q dy. Jadi fungsi P ini ya berarti fungsi yang diintegralkan terhadap dx ya. Oke, kemudian fungsi Q ini adalah fungsinya diintegral terhadap dy. Jadi integral garisnya di sini bukan terhadap ds ya. Oke, jadi yang sudah per komponen dx dan dy-nya. Oke. Nah, P ini bisa fungsi terhadap X dan Y. Q juga ini di sini adalah bisa fungsi terhadap X dan Y ya. Oke, jadi integral garis sepanjang kurva C dari fungsi P terhadap dx ya ditambah fungsi Q terhadap dy. Nah, ini akan sama dengan kita mencari integral lipat 2 ya terhadap daerah D ya. Nah, fungsinya di sini ya. Oke, fungsinya di sini jadi fungsi Q, oke, tadi fungsi Q ini integral terhadap dy. Nah, fungsi Q di sini diturunkan parsial terhadap X, jadi do Q per do X dikurangi, nah tadi P yang dikali dx ya. Nah, P yang dari dx, nah ini dikurangi dengan turunan parsial fungsi P, turunkan parsial terhadap Y ya. Jadi fungsi P diturunkan parsial terhadap Y. dA. Nah, dA ini kan bisa dx dy atau dy dx ya. Oke, jadi ini seperti kita mencari luas ya. Oke. Nah, notasinya ya, jadi ini notasinya tadi integral sepanjang integral garis sepanjang kurva C fungsi P dx tambah Q dy. Nah, ini juga bisa dinyatakan notasinya seperti ini ya. Jadi integral. Nah, di sini ada cincin ya. Oke. Ada cincin atau flux. Nah, ini di bawahnya untuk kurva C P dx ditambah Q dy ya. Oke. Atau notasi lainnya juga daerah D ya. Oke. Daerah D ini bisa dinyatakan kurva yang membatasi D ini ya. Oke, kurva yang membatasi daerah D ini bisa dinyatakan oleh do D ya. Jadi teorema Green bisa aja dibalik tadi ya. Integral lipat 2 daerah D do Q per do X dikurangi do P per do Y dA, ini dA ini dx dy atau dy dx, nah sama dengan integral do D. Nah, jadi kurva C-nya diganti dengan do D ya. Oke, integral dalam do D fungsi P terhadap dx ditambah fungsi Q terhadap do Y ya. Oke, kita nanti akan coba lihat contohnya ya. Jadi intinya nanti ya di dalam integral teorema Green itu adalah, nah intinya ini adalah, oke, jadi integral kalau P dx Q dy jadi nanti berubah menjadi do Q do X dikurangi do P do Y ya. Oke. Nanti kita akan coba